Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Belajar asik bersama Bu Lutfia. Setelah mempelajari bab 6 ini, kalian diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. 2. Menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks. 3. Memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita dan menggunakan kalimat efektif. Bumi memiliki bentang alam yang sangat beragam. Bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam, bukit, pegunungan, laut, danau, dan lembah, termasuk bentang alam. Perhatikan foto-foto di samping ini. Teks di bawah ini dengan cermat. Raja Ampat. Hai, aku Ryu. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih, lembut, dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Waigo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Untuk aku dan teman-temanku, laut adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyipratkan air. Sejak kecil, kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Tahukah kalian, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku, Maruna, sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampai juga akan membuat laut kami tercemar dan rusak karang serta biota laut lainnya. Jika karang rusak dan mati karena sampah atau perilaku penyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sampai terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Laut kami tidak akan cantik lagi. Kita semua akan merugi. Jelajah kata. Perhatikan kata-kata yang ditandai pada cerita Raja Ampat di atas. Lihatlah arti kata-kata tersebut di bawah ini. 1. Kepulauan, artinya kumpulan beberapa pulau. 2. Turis, orang yang berwisata, pelancong atau wisatawan. 3. Flora, artinya dunia tumbuh-tumbuhan. 4. Fauna, artinya dunia hewan. 5. Biota, artinya seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Kita selanjut dengan bahas bahasa kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif adalah mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia, memiliki unsur kalimat, setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat,
hemat kata, tidak bertele-tele, dan pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Amatilah perbandingan kalimat efektif dan tidak efektif di bawah ini. Kalimat efektif, kalimat tidak efektif. Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Kalimat efektifnya, Mora belum bisa berenang. Marunare dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol Raja Empat di Papua Barat. Maruna, Rey dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol Raja Empat di Papua Barat. Biota laut yang terdapat di dalam laut ada bermacam-macam. Terdapat bermacam-macam biota laut. Sungai di tempat mereka sering memancing, sekarang airnya kotor, lagi pula sudah dangkal. Air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Dahulu mereka sering memancing di sungai itu. Bagi semua para penyelam harus hati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. Kalimat efektifnya, semua penyelam harus berhati-hati agar tidak merusak terumbu karang. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan. 1. Majas perbandingan. Gaya bahasa kiasan yang menyandingkan atau membandingkan dua objek berbeda, baik benda, manusia, maupun keadaan yang dianggap memiliki persamaan sifat, bentuk, atau perilaku. Ciri-cirinya sering menggunakan kata pembanding, misalnya seperti bak, bagai, laksana, ibarat, umpama. Jenis-jenis majas perbandingan. 1. Majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan dengan ungkapan, kiasan, atau penggambaran. Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. 2. Majas personifikasi. Artinya, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati. Seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Contoh, deburan ombak memecah karang. 3. Majas metafora. Majas metafora ini merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Contoh, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya.